Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya Sanofi Aprilia pemirsa dapat kembali menyapa Anda di Dialog Khusus. Untuk kesempatan kali ini pemirsa kita akan berdialog bersama dengan Bapak Ono Surono. Spesial pemirsa untuk dialog khusus bersama dengan Bapak Ono Surono dengan temanya yaitu DPRD Jabar perjuangkan perbaikan ekonomi. Langsung saja kita menyapa beliau. Halo Pak Ono, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Selalu bersemangat, Semangat, selalu Bu. dengan senyum yang cerah ya Pak ya. Ini agenda hari ini di Cirebon bagaimana Pak? Padat? Tadi kebetulan pagi jadi saksi nikah di Indramayu. Saksi nikah di Indramayu. Ya, terus langsung ke Cirebon. Oke, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu datang ke RCTV dan kita juga pastinya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ono Surono yang sudah dilantik menjadi pimpinan DPRD Jawa Terima Barat. kasih, Mbak Novi. Gimana Pak rasanya Pak? Apa ya, dilantik anggota legislatif berarti sudah keempat kali ini. Keempat kali, bukan Jadi hal sudah baru ya biasa Pak. lah. Sudah biasa. Ini mantap sekali ya. Tapi mungkin ada perbedaan Pak. Pelantikan kali ini maknanya? Ya mungkin dari sisi lokasi yang beda, Mhm. ya kan. 2 periode kemarin di Jakarta, Oke. kemarin di Bandung. Mhm. Mungkin sesuatu yang berbeda dari 2 periode sebelumnya, kemarin dilantiknya 2 kali. 2 kali. Yang pertama sebagai anggota DPRD-nya, yang Mhm. kedua sebagai pimpinan. Nah, itu dia ya, sebagai unsur pimpinan di DPRD Provinsi Jawa Barat untuk periode 2024-2029. Menjadi wakil rakyat bukan hal baru untuk Pak Ono Surono ya. Ini mungkin untuk 5 tahun ke depan ini berbeda dari wilayahnya Pak ya. Kalau wilayah sama ya, Sama. kebetulan Dapil DPR RI dan DPRD Provinsi sama wilayahnya. Oke. Meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Jadi kalau DPR RI itu Jabar 8, Oke. DPRD Provinsinya Jabar 13. Tapi sama nih, Oke. Jabar 12. Istimewanya apa sih Pak untuk wilayah Jawa Barat sendiri nih Pak? Saat ini 5 tahun ke depan Bapak sebagai wakil rakyat nih. Kalau terkait dengan konstituen berarti kan dapilnya sama. Berarti tidak ada perubahan kan? Iya. Problemnya juga hampir sama. Oke. Ya kan? Tinggal bicara kewenangan. Pada saat bicara hal-hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat, ya kan? Makanya DPR RI yang lebih mendominasi kan gitu. Oke. Jadi pada saat bicara kebijakan provinsi, ya pas kan gitu. DPRD provinsi. Nah, dari sisi skup yang lebih luas, mungkin DPR RI kan secara nasional. Oh, iya. Ya. DPRD provinsi ya hanya meliputi 27 kabupaten kota, 627 kecamatan, 5.957 desa dan kelurahan. Oke, tugasnya lebih berat atau sama saja dengan permasalahan yang ada nih Pak Ono? Menurut saya tergantung orang ya. Tergantung orang ya. Kalau Bapak menyikapinya Apapun bagaimana di nih? posisi di legislatif, baik tingkat kabupaten kota, provinsi, DPR RI, karena secara undang-undang tugasnya sama, Tugasnya sama, betul. tugas dan fungsinya sama. Ya, yang paling utama kan bagaimana memperjuangkan aspirasi rakyat, ya, di daerah pemilihannya misalnya, ya kan sama kan gitu. Makanya tergantung ke person dari anggota legislatif tersebut. Mau tiap hari kerja, mau tiap minggu kerja, Oke. mau tiap bulan kerja, ya kan? Kan tergantung orangnya. Oke, gayanya Bapak gimana nih? Pak Ono nih kita melihat nih. Ya pada Sampai saat dipercaya berturut-turut ya Pak ya. kemarin kan pada saat DPR RI, misalnya reses misalnya, reses 1 tahun itu 5 kali. Pada saat 5 kali itu, 1 kali resesnya itu ada 20 titik. Nah, cuma kan kalau menurut saya reses itu tidak dibatasi oleh skema yang diatur 5 kali setahun. Oke. Pada saat saya pulang ke rumah ke Indramayu yang setiap minggu, maka itulah reses saya. Include juga ya Pak ya. Iya. Ketemu dengan Karena masyarakat pada saat juga. saya pulang ke Indramayu, pasti di rumah menerima tamu. Tamu saya itu masyarakat, kader, simpatisan, relawan, yang pastinya menyampaikan berbagai macam permasalahan rakyat. Oke, jadi nggak ada libur ya nih Pak Ono? Nggak ada libur. Kalau Nggak politisi ya menurut saya tidak ada libur ya. Waktu dengan keluarga pun disempatkan untuk ya
berbincang terkait dengan permasalahan. Tugas juga Pak Ono. Karena misalnya saya punya istri, pada saat family time misalnya, kadang-kala istri juga menyampaikan dia ketemu dengan temennya ada permasalahan anaknya yang misalnya masuk sekolah, ya kan? Biasalah kalau masuk sekolah ada beberapa hal kan yang perlu kita juga sikapi. Terus misalnya ada ketemu sama relawan, apa segala macam. Jadi ya memang setiap saat ya seyogianya kita bekerja. Oke, tetap enjoy ya Pak ya, walaupun enjoy lah, dan harus dinikmati. Harus dinikmati. Akhirnya ini kita tahu ya kunci suksesnya enjoy dalam hal melakukan tugas apapun yang Bapak kerjakan. Tugas apapun, seberat apapun, kalau dinikmati tanpa beban, ya riang gembira akhirnya. Oke, dan sampai saat ini pun masih dipercaya oleh warga ya Pak, menjadi wakil rakyat Pak Ono. Kunci sukses lainnya apa sih Pak? Fokus mungkin ya. Fokus. Ya sebenarnya itulah fokus. Jadi dulu kan latar belakang saya di perikanan misalnya. Jadi ketua koperasi, ketua himpunan, apa segala macam. Dan pada saat saya melangkah ke dunia politik, ya saya harus membagi. Istri saya sudah ngurusin usaha saja, saya nggak pernah kecampur lagi. Karena ya memang kalaupun dibagi-bagi menurut saya tidak akan juga fokus 100%. Sehingga kalau saya ditanya saat ini misalnya, Ono pengusaha bukan dia bilang. Bukan lagi gitu ya sekarang. Bukan lagi. Saya udah ngurusin orang aja. Ngurusin banyak orang se-Jawa Barat loh ya ini. Oke, Pak Ono ngomong soal fokus, apa sih Pak fokus Bapak selama 5 tahun ke depan ini menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat nih Pak? Ya sebenarnya problem di Jawa Barat kan banyak ya. Sebagai provinsi yang terbesar dengan jumlah penduduk yang besar, dengan luas wilayah yang besar, dengan sektor, berbagai macam sektor yang juga besar, pasti masalahnya akan selalu mengikuti. Dari mulai hal yang mendasar misalnya ya, masalah kemiskinan. Jawa Barat kan misalnya di angka antara 7-8 lah ya, persen ya. Dan kemiskinan, kantong-kantong kemiskinan itu tersebar misalnya di wilayah-wilayah yang memang sangat luas. Dari sisi geografi, terus dari sisi sumber daya alamnya yang sebenarnya juga cukup besar, tapi tingkat kemiskinannya besar juga. Misalnya ada di Cianjur, di Indramayu, di Kuningan misalnya ya. Terus misalnya pengangguran. Angka pengangguran. Pengangguran juga di angka 7,44% lah ya. Itu tersebar di beberapa wilayah yang sebenarnya aneh juga kalau di situ disebut penganggurannya besar. Anehnya bagaimana tuh Pak Ono? Misal di Cimahi. Cimahi itu dari statistik itu angkanya yang terbesar dibandingkan kabupaten kota di Jawa Barat, 10% lebih. Angka pengangguran di Cimahi. Ya. Terus di Bekasi itu kan kita tahu sudah menjadi kabupaten dengan sektor industri yang tumbuh kan. Tapi ternyata pengangguran juga besar. Masih perlu mendapatkan perhatian ya Pak. Terus misalnya di kota Bogor ya, itu kan sudah tumbuh wilayah kota administratif, mungkin jasa apa segala macam, tapi banyak juga pengangguran di sana. Apa sih Pak yang harus dibenahi nih Pak Ono? Ya sebenarnya gini, terkait dengan ekonomi ya, memang pemerintah sudah mempunyai berbagai macam regulasi untuk bisa menangani masalah kemiskinan. Kita semua tahu misalnya bagaimana fokus pemerintah untuk menghilangkan miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu kira-kira pendapatan dalam satu keluarga per orang per kapita itu 350.000. Jadi kalau ada sebuah keluarga, anaknya 2, istrinya 1, maka pendapatan keluarga itu 1 bulannya tidak lebih dari 1,4 juta. Ya kan?
Dan itu pasti akan sangat kesulitan untuk mereka hidup. Sehingga pemerintah membuat berbagai macam skema ya penanganannya. Ada BLT, bansos dan sebagainya, bantuan, beras apa segala macam. Ya. Terus yang miskin biasa itu pun juga kan ada skema-skema dari pemerintah untuk bisa mereka juga keluar dari jebakan kemiskinan tersebut. Jadi pemerintah pusat khususnya sudah banyak skema-skema yang dibuat untuk bisa mengentaskan itu. Lalu misalnya terkait dengan middle income trap ya, pekerja dengan penghasilan yang rendah, ya kan? Karena rata-rata tenaga kerja kita itu mayoritas itu berpendidikan hanya SLTA. SLTA. Ya. Jadi kalau SLTA kan kita sudah mempunyai standar atau perusahaan itu sudah mempunyai standar berapa upah mereka satu bulannya. Kalau UMR sudah untung, ya kan? Tapi kan banyak juga yang kita temukan mereka bekerja upahnya di bawah UMR. Ini menjadi PR, Pak. Ya kan? Karena dari sisi keahlian mereka tidak mendapatkan, tidak mempunyai keahlian yang memang bisa pada akhirnya mereka dibayar dengan upah yang layak. Nah, sehingga tentunya problem-problem itu selain pemerintah pusat yang sudah turun begitu masif, maka harus dibantu pula. Bagaimana peran provinsi, peran kabupaten kota. Misal daerah-daerah yang berbasis industri. Yang tadi saya sampaikan misalnya Bekasi, Kerawang, mungkin sudah bergeser ke Subang, bahkan misalnya sudah bergeser ke Majalengka, sudah bergeser ke Kabupaten Cirebon, Indramayu, di mana Subang, Indramayu, Majalengka, Cirebon itu kan masuk kawasan rebana, di mana rebana itu kan ada kawasan peruntukan industri yang sekarang mulai tumbuh. Misalnya kalau di Cirebon wilayah Mundu sampai Losari, Indramayu misalnya wilayah Kerangkeng, terus Subangnya wilayah Patimban, terus ruas Cipali gitu kan. Nah, sehingga kan yang harus disiapkan oleh pemerintah bagaimana menyiapkan tenaga kerja ya yang skill kan itu. Yang siap kerja gitu yang ya, Pak? Siap kerja dengan keahliannya. Oke. Maka selama ini yang memang sudah dicanangkan programnya ada BLK misalnya. Sudah banyak ya, Pak ya? Ya, saya lihat BLK ini kan belum tertata dengan baik. Oke. Ya, belum tertata dengan baik dan belum ada konsentrasi misalnya melibatkan pemerintah daerah, melibatkan pemerintah kecamatan, bahkan melibatkan pemerintah desa untuk melakukan dari mulai rekrutmen. Ya, anak-anak muda yang siap kerja di desa, di kecamatan tersebut, lalu disiapkan BLK-nya. Oke, lalu apa sih Pak kendalanya nih Pak? Kita mau tahu. Ditahan dulu Bapak Ono. Kita akan lanjutkan pemirsa. Kita akan kita akan memberikan informasi kepada Anda pemirsa dari Bapak Ono Surono untuk dialog khusus pada kesempatan kali ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Khusus bersama dengan Bapak Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Di Dialog Khusus pada kesempatan kali ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Tadi mengenai kendala Pak ya, ini terkait dengan masih banyaknya angka pengangguran, lama sekolah juga ya Pak ya. Ini kita juga kan butuh SDM yang siap kerja. Apa sih Pak kendala-kendala yang harus dijadikan solusinya nih Pak Ono? Ya, jadi makanya ini kan problemnya ini tidak berdiri sendiri-sendiri nih. Ini semacam akumulasi berbagai macam permasalahan tadi yang disampaikan Mbak Novi terkait masalah pendidikan. Ya. Angka lama sekolah di Jawa Barat itu kan untuk perempuan itu kan 8 tahun, berarti kelas 2 SMP kan. Untuk yang laki-lakinya kelas 3 SMP. Itu angka lamanya sekolah di Jawa Barat. Nah, sehingga yang menurut saya semua hal itu ya harus diurus secara simultan. Dari mulai dasar tadi ya, pendidikan, pelatihan, apa segala macam. Sehingga saya sih melihat bahwa koordinasi komunikasi antara pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten, kota ini ya harus selaras, harus sinergis. Mereka juga tidak bisa sendiri-sendiri. Taruhlah pemerintah pusat dengan berbagai macam regulasinya, dengan berbagai macam kebijakannya, maka pemerintah provinsi harus hadir juga di sana untuk menutup misalnya kekurangan-kekurangan kebijakan pemerintah pusat yang kurang. Begitu pula kabupaten kota. Kalaupun mereka misalnya terkendala terkait dengan anggaran, satu hal saja yang harus mereka lakukan. Masalah apa? Yang paling mendasar kira-kira? Data. Sekarang kita tahu nggak misalnya pemuda rawan sosial berbasis desa di Jawa Barat? Kita belum punya. Data yang konkret itu ya Pak ya? Belum punya. Taruhlah misalnya data penduduk miskin yang tadi disampaikan, DTKS, apakah sudah clear DTKS-nya? Belum. Waduh, ini masih carut marut ya Pak? Belum. Kita menghadapi problem misalnya sebaik apapun program pemerintah tapi tidak ditunjang atau tidak berbasis data yang akurat, maka problem itu tidak akan pernah terselesaikan. Dan kondisi kita di bawah itu terkait dengan data, kadangkala pemerintah desa juga kasihan kita melihat suasana di desa pada saat misalnya ada seseorang yang sudah naik tingkat, naik kelas dari miskin menjadi tidak miskin. Harusnya orang itu kan dicoret kan? Iya, harusnya dicoret, diganti yang benar-benar sesuai ya Pak. Yang penduduk miskin yang belum masuk. Tapi kan prakteknya sulit sekali dilakukan. Siapa yang nggak mau dapat bantuan Pak Ono? Iya, sulit sekali dilakukan. Yang kedua misalnya terkait dengan rutilahu, rumah tidak layak huni, ya. Sampai hal-hal yang terkait dengan berapa sih misalnya luas tanam padi di desa itu. Kita tuh belum punya data yang benar-benar konkret. Karena terkait dengan data itu selalu ada permainan dan bisa menguntungkan oknum-oknum. Tanda tanya apa ya? Kan harusnya dinas terkait ya Pak. Misal pertanian itu kan soal area dan sebenarnya kalau di pertanian itu bukan hanya dinas yang sudah terlibat di situ. Sampai Babinsa juga terlibat kok. Seharusnya tidak ada problem lagi sebenarnya permasalahan distribusi pupuk misalnya. Tapi faktanya kan kita masih mengalami kendala-kendala. Bukan karena melulu soal anggaran ya Pak ya? Tidak melulu masalah anggaran, karena saya pernah sampaikan misalnya gini, anggaran misalnya di pertanian sebesar apapun, apakah bisa meningkatkan nilai tukar petani yang saat ini tidak jauh-jauh dari 101, 102 poin. Artinya mereka hanya untung sedikit. Dan pada saat anggaran yang besar atau anggaran yang kecil, nilai tukar petaninya ya itu juga. Sama saja berarti Pak? Sama saja. Sehingga kan gini, pada saat bicara terkait dengan anggaran itu, yang terdistribusi dalam program-program, sejauh mana program-program itu bisa misalnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dasar di sektor itu, sehingga apa? Sehingga cost siapapun pelaku usahanya di sektor itu, cost-nya berkurang, sehingga keuntungannya bisa lebih besar, yang pada ini bisa meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha di situ. Jadi perlu inovasi Pak Ono? Menurut saya dengan zaman yang sudah berkembang sedemikian pesatnya, digitalisasi, ya teknologi dan sebagainya, ya memang kita harus mau tidak mau kita harus menyesuaikan, karena teknologi perkembangan digitalisasi itu kan cenderung untuk mendorong mengefisiensikan ya berbagai macam cost tersebut. Karena setiap berbincang ini pasti klise Pak, anggarannya terbatas. Pasti begitu terus Pak Ono. Iya, dan ya tadi saya sampaikan saya pernah menjadi mitra di kementerian dengan anggaran 30 triliun, lalu pernah juga 20 triliun, pernah juga 16 triliun,
ya petaninya gitu-gitu aja. Oke, ini ya perlu adanya terobosan inovasi Pak Betul. Ono. Tapi sayangnya nih Pak, untuk saat ini kita kan butuh juga nih Pak, sesuatu yang baik ya Pak ya untuk Hmm. warga di Jawa Barat khususnya. Jadi Pak Ono sendiri nih punya terobosan apa sih Pak Ono Ya sebagai sekarang wakil gini, rakyat? problem di Jawa Barat itu sangat terkait juga kondisi secara nasional. Mhm, Mungkin tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, pemerintah fokus bagaimana mengatasi inflasi mhm, mhm. karena COVID, Dampak dari COVID. dampak Mhm, dari COVID, ya, naiknya mhm, harga-harga pokok lah. ya. Sekarang tahu, Mbak Novi, terjadi apa sekarang? Deflasi. Deflasi. Deflasi itu berarti turunnya harga. Karena Mhm, apa? Karena dipastikan nih, demand-nya nih berkurang. mhm, Supply-nya tetap, demand-nya kurang. ya, Karena apa? Karena ternyata kalau kita perhatikan kondisi ekonomi warga mhm. itu sekarang ya sudah sedang tidak baik-baik Sedang tidak saja. baik-baik saja. Sehingga perputaran uang di warga itu Mhm, menurut saya turun ya dari mhm, tahun-tahun sebelumnya. mhm. Sehingga kesempatan mereka untuk konsumtif Mhm. ya kan sudah tidak bisa. Oke, masih dampak dari COVID itu, Pak, atau bagaimana? Nah, makanya kan ada kemarin, oh ini karena pemerintah terlalu fokus juga nih mengatasi Mhm, inflasi sehingga akhirnya terjadi deflasi. iya, Ya memang ya tidak bisa juga disalahkan mhm, seperti itu, tapi kondisi ekonomi secara nasional maupun global ini yang pada akhirnya membuat situasi seperti ini. Oke, ibu-ibu rumah tangga misalnya kalau terkait dengan beras turun, minyak turun, gula turun, mereka senang, senang dong. ya kan? Mhm, Tapi kalau petani, merugi ya, Pak? ya mereka teriak, Oh gitu, ya kan? mhm, Kalau terjadi penurunan harga. mhm, Nah, makanya pemerintah, sekali lagi pemerintah itu bertugas menyeimbangkan. oke, Bagaimana dari sisi harga bahan pokok ini yang wajar. mhm, Ya, tidak deflasi, mhm, tidak deflasi yang berlebihan, tidak inflasi yang oh, berlebihan. iya Maka iya, peran mhm, pemerintah harus ada. mhm. Saat ini bagaimana menurut Pak Ono? Ya, menurut saya ya memang kita lagi mitigasi ya. Mitigasi. Misalnya di Jawa Barat kan saya baru beberapa hari, ya baru sebulan lalu Iya lah. iya iya. Kita belum rapat, teman-teman di Mhm, komisi kan sudah mulai rapat dengan mitra kerjanya ya, mhm, dengan dinas. Kita juga kemarin baru mhm, membahas terkait dengan perubahan APBD 2024 mhm, yang secara keseluruhan tidak ada perubahan yang signifikan, oke, tapi nanti kita akan mulai bahas di APBD 2025 yang mhm, informasinya akan terjadi penurunan. penurunan, oke, Penurunan APBD Jawa Barat mhm, karena ada perubahan regulasi terkait dengan pengaturan mhm distribusi mhm, pajak kendaraan bermotor oke, yang ada potensi 6 triliun itu mhm turun karena mhm, langsung terdistribusi ke 27 kabupaten kota. oke, Nah, sehingga menurut saya harus ada fokus dengan mhm, anggaran yang berkurang itu. Pemprov Jawa Barat harus fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi. iya, mhm Tidak mhm, lagi bicara atau membuat program kebijakan yang tidak berhubungan dengan peningkatan ekonomi warga. mhm mhm. Misalnya udahlah, nggak usah bangun alun-alun, Bangun alun-alun, nggak usah bangun pagar, iya, ya kan? Tapi bagaimana nih pemerintah mendorong misalnya kalau untuk petani, mhm petani supaya mereka punya semangat, adalah irigasi sekunder yang tanggung jawab pemerintah mhm provinsi mulai kita perhatikan. Jalan produksi, mhm, ya kan, walaupun misalnya punya pemerintah pusat ada anggaran, kabupaten ada anggaran, tapi paling tidak porsi provinsi juga bisa ikut mhm. menyelesaikan jalan produksi tersebut. Yang lebih bermanfaat mengena pada masyarakat Betul. khususnya Nah, di Jawa Barat terkait ya, Pak? dengan misalnya Mhm skema distribusi pupuk subsidi yang mhm sampai dengan saat ini selalu menjadi masalah di petani. Ya paling tidak pemerintah provinsi hadir juga memberikan solusi. mhm Ya kan kalau kebijakan subsidi itu ada di pemerintah pusat, mhm kita akan coba misalnya apa sih peran provinsi yang paling efektif mhm. untuk bisa menyelesaikan permasalahan pupuk di petani. Oke, Pak Ono akan siap ya, Pak, ya?
Ini kan mengawal ya Pak? Sebagai Ya, wakil rakyat pasti juga ya, nih ya? harus siap lah. Oke, sebagai wakil rakyat tugasnya juga kan Iya, mengawasi sih ya Pak? Oh oke, betul, ini karena konsen juga nih untuk para nelayan, petani juga ya Pak ya di betul. wilayah Jawa Barat. Baik, kita akan berbincang lagi pemirsa bersama dengan Bapak Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat di dialog khusus yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat usai jeda pariwara berikut ini. Kita masih berbincang pemirsa dengan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu DPRD Jabar perjuangkan perbaikan ekonomi. Tadi Pak Ono sudah menyinggung terkait dengan perhatian untuk para petani kita ya Pak. Ya, Ini juga penting ya, ini Bapak akan perjuangkan ya. pasti. Siap, pasti ya. Lalu sektor mana lagi nih Pak yang perlu mendapatkan perhatian yang sangat urgent untuk diperjuangkan Pak Ono? Pendidikan ya, Pendidikan. pendidikan. Jadi kita melihat misalnya ada beberapa kabupaten kota yang boleh dikatakan misalnya kabupaten kota itu sudah besar. Tapi misalnya dalam satu kecamatan itu belum ada SMA atau SMK negeri. Oh, SMA negeri. Maka dengan kemarin pola penerimaan siswa baru yang berbasis Zonasi. zonasi itu kan sangat bermasalah. Lalu terkait dengan pungutan dengan dalih sumbangan. Aduh, ini viral juga nih Pak Ono nih ya. Iya, Sudah itu langsung terjadi di mana-mana, Iya. termasuk kemarin yang ramai di kota Cirebon. Iya. Kan. Selalu kita masuk mendengar isu bahwa kita harus menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Pada saat bicara kualitas pendidikan itu tidak akan pernah dilepaskan dari sisi anggaran. Lalu mereka bicara terkait dengan anggaran provinsi yang tidak mencukupi atau anggaran pemerintah pusat melalui BOS, provinsi melalui BOS provinsi dan sebagainya yang dianggap tidak cukup untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu mereka menggunakan komite sekolah. Komite sekolah. Ya kan? Untuk membangun narasi bahwa ini perlu kontribusi dari wali murid. Nah, peraturan gubernur itu sudah mengemukakan ya bahwa sumbangan itu bisa digalang, tapi melalui upaya yang kreatif misalnya. Seperti apa tuh Pak? Nah, kreatif itu seperti apa? Kira-kira Oh, kreatif ini tetap jualan aja cilok gitu. Iya. orang tua siswanya beli cilok atau beli apa gitu kan, atau dibikin malam dana misalnya kan. Iya, bisa. Lalu Itu, bermitra dengan perusahaan yang ada di sekitar sekolah tersebut. Sekolah. Lalu mengumpulkan misalnya wali murid yang dari sisi ekonomi itu sudah di atas. Ya kan harus digalangkan itu. Itu kreatif ya. Tapi ini kan yang kita dengar nggak seperti itu. Polanya pola konvensional. Dikumpulkan semua wali murid dalam sebuah ruangan. Mereka tidak boleh merekam. Ya. Hanya bisa melihat, mendengar, lalu disepakati. Ya kan satu wali murid harus nyumbang sekian. Ya kan? Kalau tidak rame, mereka laksanakan itu. Kalau tidak dilaksanakan, rapotnya akan atau pada saat ujian, ya anaknya ditekan terus nih. Kalau orang tua kamu nggak bayar, nggak bisa ikut ujian nih, ya kan? Ya mau tidak mau. Tapi kalau misalnya rame, viral, diketahui oleh publik, malahan diupload di media sosial. Baru mereka berdalih. Dalihnya apa? Oh, itu bukan pungutan kok. Yang tidak mampu juga boleh tidak bayar. Gitu kan. Itu setelah diketahui. Nah, sehingga pendidikan itu harus kita bedah di Jawa Barat. Sebenarnya berapa sih dalam satu sekolah anggaran yang dibutuhkan? Kalau misalnya ini bisa di-cover oleh APBN, APBD, kabupaten, kota, ya kenapa harus diminta dari wali murid? Oh iya, betul. Ya kan? Kalaupun misalnya tadi butuh, ya tadi yang kreativitas itu yang harus dibangun. Nah, belum lagi misalnya kita bicara terkait dengan sekolah-sekolah swasta. Saat ini kan sekolah swasta ada 2 kategori.
swasta yang memang dia sudah mapan dengan kualitas pendidikan yang memang bagus, maka setiap orang kaya di Jawa Barat akan menyekolahkan anaknya ke swasta tersebut, ya kan? Tapi ada swasta yang satu lagi yang boleh dikatakan ini swasta untuk buangan, karena dia tidak diterima di negeri, maka anak ini sekolah di swasta. Dan saya pastikan yang seperti ini orang tuanya banyak yang tidak mampu. Dan pada saat dibandingkan biaya pendidikan antara negeri dan swasta, maka swasta itu jauh lebih besar daripada negeri. Oke, jadi kan termasuk biaya sekolah mahal ya, Pak? Iya. Peran pemerintah seperti apa? Ya kan, untuk anak-anak yang sekolah di swasta. Yang saat ini di Jawa Barat mereka juga mendapatkan misalnya yang bos provinsi ya, nilainya sama dengan yang sekolah di negeri. Harusnya kan ada perlakuan yang berbeda. Pada saat bicara anak miskin yang sekolah di swasta, maka harus ada misalnya insentif tambahan dari Pemprov, dari kabupaten kota kepada sekolah tersebut. Ini tidak hanya terjadi di wilayah Cirebon, Pak. Di wilayah lainnya, Pak. Semua di Jawa Barat. Ini prihatin nggak sih, Pak Uno? Prihatin lah, seperti misalnya kemarin di Cirebon kota lah. Memang kalau SMA unggulan ya, Pak? Kemarin yang SMA 1 itu kan memang unggulan. Anak Indramayu pengen naik kelas, ya bukan naik tingkat lah. Naik sekolah gengsi. favorit pindah ke Cirebon, pindah ke Bandung, ya kan? Kemarin terjadi di Bogor. Di Bogor juga, Pak? Di Bogor juga terjadi. Terus di Bandung ada satu SMK misalnya. Ini terjadi di mana-mana. Nah, sehingga ya saya cenderung ya ingin juga tahu sebenarnya SMA, SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Jawa Barat itu sudah seperti apa sih? Diperhadapkan dengan angka lamanya sekolah di Jawa Barat yang hanya tadi rata-rata 8-9 tahun. Artinya pada saat bicara biaya pendidikan yang tinggi di tingkat SMA dan SMK, maka itu menjadi salah satu faktor kenapa angka lamanya sekolah itu ya hanya kelas 2 sampai kelas 3 SMP Bagaimana saja. kita menyiapkan SDM yang unggul ya, Pak? Ya iya. Ya kan? Nah, terus lalu terkait dengan pendidikan vokasi, ya misalnya pelatihan ya tentunya kan harus ditingkatkan. Saya kemarin juga sampaikan, ada rapat dengan dihadiri TAPD Jawa Barat, ya Sekda bicara terkait dengan bagaimana rencana Pemprov Jawa Barat melatih ibu-ibu berbasis desa untuk bisa mereka bergerak di bidang UMKM. Saya bilang ke Pak Sekda, benar nggak 100 orang per desa? Karena saya menemukan satu program Pemprov Jawa Barat, ya, bicara terkait dengan pelatihan kepada pemuda, anak muda rawan sosial berbasis desa. Ada balai sosial di wilayah Cirebon, yang 1 tahun itu mereka hanya melatih cuma 50 orang. 50 Sedangkan mereka mengcover 10 kabupaten yang sekian ratus, ya kan, atau bisa sekian ribu desa. Jadi kan nggak mungkin, saya bilang, akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara keseluruhan. Nah, sehingga pelatihan-pelatihan di luar pendidikan formal ini juga harus dilakukan. Apalagi misalnya fenomena terkait dengan tutupnya industri-industri di Jawa Barat, wilayah Bandung Raya, wilayah Bekasi, mereka pindah ke Jawa Tengah. Ya, pada akhirnya kan pengangguran muncul dan lapangan pekerjaan dari sektor industri itu juga kan akan berkurang. Maka ya, yang harus didorong ke depan, industri kreatif harus ditumbuhkan kan gitu. Betul. Dan Jawa Barat punya keunggulan terkait dengan industri kreatif. Potensial sekali. Potensial sekali. Jawa Barat sangat terkenal dengan industri musiknya, industri fashionnya, industri kulinernya, industri kerajinannya. Nah, saya bedah juga nih, ya berdasarkan statistik, UMKM yang tumbuh besar di Jawa Barat itu yang pertama itu di mana? Di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya, Garut. Karena kita sudah bisa melihat nih, kenapa di situ industri UMKM-nya tumbuh? Karena Tasikmalaya, industri kain batiknya, terus apa? Tenunnya, makanannya, ya kan? Garut misalnya dodolnya apa segala macam. Jadi akhirnya UMKM ini tumbuh.
Coba di Cirebon. Cirebon itu termasuk UMKM yang terkecil. Terkecil, Pak? Terkecil kota Cirebon. Oh, iya. Terkecil kota Cirebon. Padahal Cirebon punya potensi. Banyak kan kita potensinya, Pak Ono. Ya kan? Potensinya banyak kan. Kuliner. Kuliner, kita ya bagus lah ya. Ya kan? Kuliner, kita terkenal empal gentong, nasi jamblang, segalengkok. Ya kan? Dan makanan seafoodnya. Tapi saya belum menemukan secara masif misalnya misalnya empal gentong yang bisa dikemas ya dalam bentuk frozen food misalnya. Untuk jadi oleh-oleh? Ya, untuk menjadi oleh-oleh dan mereka bisa bawa, orang Jakarta bawa ke Jakarta terus mereka masak sendiri, diangetin sendiri. Coba pernah dengar nggak? Ini tantangan ya, Pak? Belum empal gentong dalam bentuk kemasan frozen food. Belum kan? Oke. Terus misalnya olahan seafood misalnya. Olahan seafood dari Cirebon apa? Kota udang loh ini, Mbak Novi. Banyak. Ya kan? Kan kita belum secara masif itu. Indramayu. Indramayu baru yang tumbuh itu kalau terkait dengan UMKM yang berhubungan dengan seafood ya. Hasil laut ya, Pak. Hasil laut olahannya itu baru kerupuk. Baru kerupuk. Kerupuk dimanapun di Jawa ini suplainya dari Indramayu. Iya. Ya kan? Nah, sehingga ya menurut saya industri kreatif harus ditumbuhkan dan di situ harus ada peran dari Pemprov Jawa Barat. Oke, ini kan bisa untuk perbaikan ekonomi juga kan ya, Pak ya? Betul. Berpengaruh sekali. Betul. Betul. Tinggal bagaimana kita menumbuhkan kreativitas. Ya. Sehingga sebenarnya gini, dengan anggaran yang turun ya, ke depan paling tidak program Pemprov Jawa Barat itu adalah jangan terlalu muluk-muluk lah menurut saya. Jangan muluk-muluk. Jadi yang biasa aja atau bagaimana nih, Pak? Bukan yang biasa saja, artinya fokus kepada program-program yang bisa menyelesaikan ekonomi warga, ekonomi rakyat. Oke. Tadi jangan bangun gapura gitu ya, Pak ya? Iya, hal-hal yang tidak berhubungan dengan peningkatan ekonomi warga nggak usah dibangun. Oke, siap. Dan kita kan akan punya gubernur yang baru. Ya mudah-mudahan gubernur yang baru juga realistis. Melihat kondisi keuangan Jawa Barat seperti apa. Sehingga hal-hal yang tidak perlu dilakukan, fokus kepada program-program yang bisa mengatasi kemiskinan, ya masalah terkait dengan tadi masalah pengangguran, masalah sekolah yang rata-rata lamanya sekolah masih cukup rendah. Jadi banyak juga ya Pak permasalahan di wilayah kabupaten di Jawa Barat ini Pak Ono ya, yang masih menjadi betul. Nah makanya kemarin pun kita merespon terkait dengan rencana 9 CDOB ya, 9 calon daerah otonomi baru, dan wilayah itu yang tadi saya sampaikan tingkat kemiskinannya yang memang tinggi. Cianjur, Indramayu, ya. Di Bogor juga ya Pak ya, Garut, Tasik, ya. Kenapa? Karena memang distribusi anggaran dari pemerintah pusat ke Jawa Barat itu tidak sebesar distribusi anggaran pemerintah pusat ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini menarik nih Pak Ono. Yang dari sisi jumlah kabupaten kotanya jauh lebih besar daripada Jawa Barat. Oke, ini terkait dengan 9 calon daerah otonom baru, saya ingin bertanya lagi, tapi kita jeda dulu ya Pak Ono ya. Usai jeda berikut, pemirsa Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus bersama dengan Pak Ono Surono dan persembahan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Oke, terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami. Tadi Pak Ono sempat menyenggol ya Pak, ini terkait dengan 9 calon daerah otonom baru yang memang sudah disetujui ya Pak ya? Disetujui di tingkat provinsi antara gubernur dengan DPRD. Kemudian diusulkan ke pemerintah pusat. Nah, tinggal kita tunggu nih presiden yang baru. Apakah akan mencabut moratorium? Apakah nanti akan berlanjut? Tapi Pemprov Jawa Barat harusnya tadi menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan ekonomi warga ini juga selaras dengan bagaimana juga menyiapkan daerah otonomi baru tersebut. Misalnya Cianjur ya. Cianjur Selatan.
Kan kita semua tahu lah, Cianjur Selatan itu atau Jawa Barat bagian selatan yang rata-rata mereka termasuk di CDOB tersebut dari mulai Pelabuhan Ratu, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, itu kan, itu mempunyai potensi sumber daya alam yang besar. Potensi sumber daya alam. Kita punya laut di sana. Laut di selatan Jawa Barat itu termasuk kategori laut yang belum dieksplor potensi perikanannya secara maksimal. Jadi kalau ada istilah perikanan tangkap, ada istilahnya overfishing, ya, kelebihan penangkapan ikan yang terjadi di Pantura, di Laut Utara. Tapi di selatan ini itu cenderung underfishing, karena nelayannya kecil-kecil dan mereka langsung berhubungan dengan samudra kan itu. Samudra yang ikannya sangat banyak di sana. Bukan hanya perikanan tangkap, budidayanya juga ya kan punya potensi yang besar. Rumput lautnya harusnya juga punya potensi yang besar. Lalu perkebunan. Lalu pertanian. Tapi mereka belum disiapkan infrastruktur yang memadai. Jadi PR juga nih Pak. Iya, pelabuhan di wilayah Jabar Selatan itu kita hanya punya di wilayah Pelabuhan Ratu. Itu pun dari beberapa tahun yang lalu tidak pernah ditambah ya fasilitasnya ya. Oke, jadi belum ada penambahan fasilitas tuh Pak? Masih begitu-begitu saja? Baru di Cianjur ya kan, nggak ada pelabuhan yang besar, ada tambat labu juga seadanya. Yang cenderung yang selatan itu yang perikanannya maju ya Pangandaran. Aksesnya Pak? Ya. Nah, betul itu salah satu akses yang menjadi permasalahan. Nah, pertanian ya mulai hal-hal yang tadi yang mendasar, irigasi, terus jalan produksi. Ini musim kemarau nih Pak, pupuk banyak dan yang sebagainya. kering Betul. nih Pak. Betul. Nah, sehingga ya menurut saya Pemprov Jawa Barat bagaimana juga menyisihkan anggarannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dasar di wilayah-wilayah yang sudah masuk CDOB tersebut. Oke. Ini karena IPM di daerah tersebut rendah ya Pak? Betul. Indramayu, Cianjur, Tasik, Garut, Sukabumi. Apa dulu yang harus dilakukan nih Pak Ono agar bisa meningkatkan IPM di wilayah tersebut Pak? Ya bicara 3 hal yang mendasar tadi, masalah pendidikan, masalah kesehatan, ya, terus masalah ekonomi. Misal kemarin di Cianjur, ada rumah sakit yang baru beroperasi. Namanya Rumah Sakit Sindang Barang. Baru beroperasi beberapa bulan yang lalu, yang sebelumnya mangkrak pembangunannya. Di situ baru ada 2 dokter spesialis. Ya, spesialis anak dan spesialis dalam, dan mereka hanya bertugas dalam 1 minggu itu 3 hari. 1 minggu 3 hari. Jadi mohon maaf, yang anaknya sakit, ya jangan sakit di hari sesuai dengan jadwal Jumat, Sabtu, dokternya Minggu, nih. misalnya. Gitu. Masih terbatas ya Pak? Iya, karena memang SDM-nya, karena tenaganya. memang kan sulit sekali menempatkan dokter spesialis ke rumah sakit ke wilayah-wilayah yang jangkauannya jauh. Ya kan gitu. Berarti kan harus ada hadirnya pemerintah untuk bagaimana dokter-dokter ini mau kan gitu. Polanya apa? Apakah dikasih insentif, tunjangan, apa segala macam. Tapi mau tidak mau harus disiapkan. Pendidikan, ya kan sama. Kita bisa melihat berapa sih SD, berapa sih ruang kelas yang sudah tersedia di sana. Lalu bicara ekonomi ya tadi, menurut saya ya harus didorong program-program yang bisa mengangkat atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan mendasar yang disesuaikan dengan potensi ekonomi di wilayah tersebut. Saat ini masih beberapa yang belum ya Pak sesuai, belum mencerminkan kesejahteraan. Betul. Dan satu lagi misalnya ya, di wilayah-wilayah kantong-kantong kemiskinan di Jawa Barat itu, biasanya itu kantong kemiskinan yang berdekatan dengan wilayah perkebunan dan kehutanan.
Jadi pada saat HGU, ya perusahaan-perusahaan besar, ya mereka mungkin makmur perusahaannya, pengusahanya kaya, tapi masyarakat di sekitar kawasan itu tidak terdampak ya Pak? Ya tidak terdampak dengan adanya perkebunan itu. Mereka hanya jadi buruh-buruh kasar saja. Dengan upah yang minim. Ya, sehingga ya harus juga dipikirkan ke depan distribusi tanah untuk rakyat. Ya. REDIS. Atau program pemerintah pusat kemarin itu ada perhutanan sosial, ada bicara kawasan hutan dengan pengolahan khusus dan sebagainya. Intinya rakyat harus diberikan juga lahan untuk digarap. Oke, jadi termasuk Pak Ono sekarang ini sedang fokus untuk dorong pembentukan 9 daerah otonom baru ya Pak? Oke, Pak, dari obrolan kita pada kesempatan kali ini juga sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat, ini selama 5 tahun ke depan, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada warga Jawa Barat, Pak? Ya, jadi Pemprov Jawa Barat ini kan punya tanggung jawab yang besar. Gubernur nanti akan terpilih yang baru, Bupati Wali Kota juga akan banyak terpilih yang baru, sehingga 2025 pastinya seluruh wilayah di Jawa Barat untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah ya 5 tahun berdasarkan visi misi program dari gubernur, bupati, wali kota terpilih. Tapi itu tidak akan cukup. Harus ditambah dengan partisipasi rakyat Jawa Barat untuk sama-sama mengawal. Bagaimana proses perencanaan pembangunan itu dimulai dengan prioritas kepentingan rakyat yang menjadi utama. Sehingga rakyat harus benar-benar ikut terlibat dalam penyusunan rencana itu. Rakyat yang harus bisa teriak mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Dan Pak Ono siap ya Pak untuk memperjuangkan aspirasi dari warga Jawa Barat? Jadi warga Jawa Barat yang mau menyampaikan aspirasi silakan datang ke kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Kalau nggak ada bisa ke rumahnya aja. Boleh. Boleh. Nggak ada liburnya nih Pak Ono ya. Oke, siap Pak. Ini ya Pak ya, pokoknya siap untuk warga Jawa Barat Pak Ono. Siap lah. Oke, ditunggu janjinya loh Pak. Iya. Ya, oke, semoga amanah selalu ya Pak ya. Amin. Ini sudah dipercaya oleh warga selama 4 periode, ya. 4 periode sekarang. Oke, semoga benar-benar bisa melakukan yang terbaik untuk warga Jawa Barat selama 5 tahun ke depan Pak Ono. Terima kasih banyak Pak Ono atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ono Surono selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat bermanfaat untuk Anda, khususnya warga Kabupaten Cirebon. Kita harus akhiri obrolan kita pada kesempatan kali ini yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Senovia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.